Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika orang itu beda bangsa, ketika orang itu beda agama, ketika orang itu beda suku, beda warna kulit, beda hobi, beda yang lain-lain. Bahkan orang yang barangkali mau mencelakakan kita, tumbuh di dalam kita kebencian. Tapi ketika cinta kita hanya kepada mereka yang mengasihi kita, saya juga harus berefleksi. Mungkin saya mencintai orang-orang, tapi mungkin yang saya cintai pertama-tama orang yang mencintai saya. Tetapi kalau orang itu menjengkelkan, buencekno bagi saya, atau barangkali mencari celaka saya, mungkin saya mulai juga tidak mencintai. Yesus hari ini mengajak kita, menantang kita untuk sungguh menjadi pengikut Dia, bukan pengikut ajaran-ajaran yang lain. Mungkin juga bukan pengikut dari egoisme kita, cinta kita yang sangat terbatas. Yesus mencintai kita pada waktu kita berdosa, pada waktu kita kurang ajar. Dia tetap mencintai. Bahkan seorang ateis Nietzsche mengatakan Tuhan itu mempunyai neraka, yakni cintanya bagi kita. Yesus mengalami neraka karena mencintai kita yang begini-begini itu. Tapi cinta kasih Allah dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Kepada mereka yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus tidak ingin menghapus apapun dalam Taurat, tetapi justru ingin menggenapinya, membawa kita kepada pemenuhan maknanya. Dia ingin mengajak kita membangun kehidupan dan relasi antar sesama yang sungguh manusiawi, tetapi juga ilahi. Namun kita manusia sering gagal dan membangun relasi antar kita begitu mendangkal, bahkan juga saling membenci. Saudara-saudari, selamat pagi. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Demikian minimal 3 kali dikatakan dalam Taurat, dalam Keluaran bab 19, dalam Imamat bab 24, dan Bilangan bab 19. Demikian kata-kata ini tidak dihapuskan sama sekali dari Taurat. Tuhan Yesus juga tidak mau menghapuskan sama sekali. Tetapi Tuhan Yesus paham bahwa sedang mengajar manusia untuk balas dendam. Karena Tuhan tahu sungguh kekerasan yang ada di dalam hati kita. Keinginan manusia untuk melakukan kekerasan dan balas dendam begitu besar. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Taurat ini, pertama-tama untuk mengajar kita mengatasi balas dendam kita dengan memberikan peringatan kepada kita. Sebelum manusia bertindak, awas loh, nyawa ganti nyawa. Jadi sebelum berbuat, pikirkan dahulu. Mungkin Bapak Sambo mulai paham kata-kata Tuhan ini. Demikian juga kaki ganti kaki, atau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebelum kamu dirugikan orang lain, janganlah pernah merugikan orang lain. Maka Yesus mengajar kita untuk memotong balas dendam dan kekerasan yang ada di dalam hati kita ini. Jika orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Tuhan ingin memotong kekerasan yang ada di dalam diri kita. Karena dalam diri kita hanya ada godaan besar sekali untuk berbuat kekerasan. Bahkan seorang bapak pun ketika jengkel marah sekali dengan anaknya, ingin memukul anaknya itu. Seorang suami ketika jengkel dengan istrinya, ingin menampar pipi istrinya yang katanya dicintai itu. Karena dalam diri kita ada godaan besar sekali atas kekerasan itu.
Oleh karena itu Tuhan mengajak kita, menerapi kita semua untuk mengatasi kekerasan kita ini. Kalau orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Supaya kita menghentikan kekerasan yang sedang menggoda kita itu. Supaya kita lalu kemudian mengatasinya menjadi kelembutan dan tidak membalas barangkali hal buruk yang pernah terjadi atas diri kita. Ada sebuah rumah di Libanon yang lucu bukan main. Tingginya 14 meter, tapi tebalnya hanya 1 meter. Karena ada 2 bersaudara yang mendapat warisan, tapi yang satunya mengambil banyak sekali. Akhirnya dia mendapat sempit sekali, hanya 1 meter kali panjang begitu. Karena dia jengkel bukan main, ingin membalas dendam pada kakaknya ini. Maka dia membuat bangunan kecil selebar 1 meter, tapi tinggi 14 meter untuk menghalangi rumah saudaranya di pinggir pantai yang bagus sekali, supaya tidak kelihatan baginya pemandangan yang bagus itu. Demikian kita ini puas sekali kalau balas dendam. Kita ini puas sekali kalau membuat kekerasan. Kalau dia menampar pipi saya 1 kali, saya ingin menampar dia 2 kali, kalau bisa lebih keras. Maka Tuhan mengajar kita demikian. Maka selanjutnya dia juga mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kitab Taurat memang tidak mengatakan secara eksplisit, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dalam kitab Imamat yang kita baca tadi, bab 19 ayat 18 dikatakan, kasihilah sesamamu. Janganlah menuntut balas, janganlah membalas dendam orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah mereka seperti dirimu sendiri. Tetapi dikatakan di situ, kasihilah orang, janganlah membalas mereka orang-orang yang sebangsamu. Sampai pada zaman Yesus, mengasihi artinya mengasihi orang yang sebangsa, yang seiman, seagama, percaya kepada Yahweh, orang-orang Israel. Tetapi sampai zaman Yesus, orang memahami bahwa bangsa yang lain, mereka umat yang Allahnya Allah lain, harus dibenci, kalau bisa bahkan dienyahkan. Yesus barangkali dia yang paling kuat mengajar ini, menjebol tembok-tembok siapakah sesama. Bagi Yesus sama sesama bukanlah yang sebangsa saja, bukan bahkan yang seiman, yang Allahnya sama, yang disebut nama yang sama dan sebagainya. Saya yakin residu-residu atau sisa-sisa cinta yang masih terbatas masih berlangsung sampai zaman sekarang. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, frater bahkan, Anda mencintai orang-orang Katolik sesama frater pasti lebih gampang. Kalau sudah agamanya beda, sukunya beda, cinta Anda pasti sudah mulai berbeda juga. Demikian Yesus mau menjebol ini. Maka cinta yang masih manusiawi ini dijebol oleh Yesus. Mengingat, mencontoh, bukan barangkali contoh-contoh cinta-cinta manusiawi kita ini. Lihat Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan bagi orang jahat. Menurunkan juga demikian hujan bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Apakah lalu kemudian kalau hujan itu frater-frater yang nampak suci ini tidak kehujanan, lalu bapak-bapak itu lalu kemudian kehujanan semua? Bukan, tidak demikian kan? Semua kehujanan. Tuhan mencintai siapapun. Maka Yesus mengajarkan, walaupun itu tidak mudah, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika orang itu beda bangsa, ketika orang itu beda agama, ketika orang itu beda suku, beda warna kulit, beda hobi, beda yang lain-lain. Bahkan orang yang barangkali mau mencelakakan kita, tumbuh di dalam kita kebencian. Tapi ketika cinta kita hanya kepada mereka yang mengasihi kita, saya juga harus berefleksi. Mungkin saya mencintai orang-orang, tapi mungkin yang saya cintai pertama-tama orang yang mencintai saya. Tetapi kalau orang itu menjengkelkan, buencekno bagi saya, atau barangkali mencari celaka saya, mungkin saya mulai juga tidak mencintainya. Yesus hari ini mengajak kita, menantang kita untuk sungguh menjadi pengikut Dia, bukan pengikut ajaran-ajaran yang lain. Mungkin juga bukan pengikut dari egoisme kita, cinta kita yang sangat terbatas. Yesus mencintai kita pada waktu kita berdosa, pada waktu kita kurang ajar. Dia tetap mencintai. Bahkan seorang ateis Nietzsche mengatakan, Tuhan itu mempunyai neraka, yakni cintanya bagi kita. Yesus mengalami neraka karena mencintai kita yang begini-begini itu.
Tapi Yesus memilih mengalami nerakanya karena dia tidak bisa menghapus cintanya bagi kita. Semoga kita pelan-pelan berani mengikuti Yesus yang demikian ini. Jalan salib, jalan yang susah, tapi pasti jalan sukacita. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus Tuhan kita, Anak Domba Allah, gambar kebaikan Bapa bagi umat manusia yang mengasihi bahkan musuh-musuhnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus memberikan kekuatan jiwa raga sekarang sampai hidup yang kekal. Jadi saya ingatkan terutama untuk para frater saya yang di sana, makannya hanya kenyang, bukan kenyang sekali tapi kenyang satu kali ya. Mereka karena menafsirkannya keliru, kenyang sekali Romo. Baik para saudara, selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga. Kita ucapkan terima kasih juga untuk petugas liturgi dan SMA Frateran yang menyanyikan keroncong hari ini. Jadi mereka tidak hanya tahu apa nih K-pop, tapi juga tahu keroncong. Kita akhiri perayaan kudus ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian beserta keluarga dan komunitas, pekerjaan dan pelayanan sehari-hari, doa serta rencana di hari-hari mendatang, dilimpahi rahmat perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita diutus.